Kita beralih ke topik kedua. Gerah dengan sikap Roy Suryo CS yang terus berulah, kubu pelapor ijazah Jokowi mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Roy Suryo bersama 4 tersangka lainnya. Berkas perkara ijazah Jokowi sudah lengkap alias sudah P21 dan tinggal menunggu pelimpahan barang bukti dan para tersangka ke kejaksaan. Metodologi Kubu pelapor kasus ijazah Jokowi kembali mendesak polisi untuk segera menangkap dan melakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo CS pasca diumumkannya status P21 atau berkas perkara ijazah Jokowi lengkap dan tinggal dilimpahkan ke kejaksaan. Koordinator Tim Hukum Merah Putih Suhadi menjelaskan penahanan perlu dilakukan karena Roy Suryo dinilai memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tak hanya itu, pasal yang disangkakan kepada Roy memiliki ancaman di atas 5 tahun serta mencegah terulangnya perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sedangkan alasan untuk melakukan penahanan, itu kan harus di atas 5 tahun. Sedangkan Undang-Undang 32 dan juga 35 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Dari konteks ini, ya tidak ada alasan lagi yang bersangkutan itu harus melenggang terus seperti ini. Terus berikutnya, di Undang-Undang KUHP yang baru, itu kan orang yang sudah ditetapkan tersangka, kan nggak boleh lagi mengulangi perbuatan. Apa sih perbuatan? Yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Padahal sudah ditetapkan tersangka. Sementara kubu Roy Suryo CS kembali menyerang kubu pelapor serta mantan tersangka kasus ijazah Rismon Sianipar. Roy mempolisikan Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu, Lekumanan, dan Rismon atas dugaan pemberian keterangan palsu dan fitnah. Roy menyebut laporan terhadap Lekumanan dibuat karena Waketum Peradi Bersatu itu melaporkan dirinya. Sedangkan Rismon terus mengunggah tuduhan soal membawa pulang aset milik Kemenpora. 4.115. Nah, terlapornya namanya Rismon Hasiulan Sianipar. Pasal yang dilaporkan adalah 434, yaitu fitnah, dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal, kayak kerbau itu sudah dicokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjabat, itu persoalan sudah inkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, Mon, yang kamu lakukan itu salah. Itu sudah inkrah, ngeyel dia. Roy dan Rismon kini telah berseberangan. Rismon yang dulu bersama-sama Roy dan Dr. Tifa membuat buku Jokowi White Paper, kini justru dipolisikan Roy Suryo. Di sisi lain, publik masih menunggu kepastian pelimpahan berkas bersama para tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada kejaksaan. Hal ini diperlukan agar kasus ijazah Jokowi segera disidangkan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengatakan Rismon mengungkap fakta yang tidak valid terkait sengketa di tubuh Kemenpora antara ex-Menpora Imam Nahrawi yang sempat melayangkan gugatan perdata terhadap Roy Suryo. Ghafur mengatakan gugatan soal aset negara yang diduga belum dikembalikan itu sudah dicabut dan dinyatakan inkrah. Dugaan fitnah terhadap sebetulnya dispute soal pencatatan aset di Kementerian Kemenpora yang dilakukan oleh kementerian pada saat Mas Roy selesai menjabat sebagai Menpora pada tahun 2014. Kemudian perkara itu karena naik dalam proses persidangan perdata, Menteri pengganti Mas Roy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.